Halo Indonesia, salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat Tarakanita, yes! Saya Antonius Ade Prayudi Ardianto, yang biasa dipanggil Bapak Ade, mengajar di kelas 4. Bapak Ade akan mengajari kalian matematika tentang pecahan senilai, menyederhanakan pecahan, membandingkan pecahan, dan mengurutkan pecahan. Ayo, kita mulai dengan materi yang pertama, pecahan senilai. Apa itu pecahan senilai? Pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda, tetapi mempunyai nilai yang sama. Bagaimana cara menentukannya? Ingat ya, kalian hanya bisa mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Kalian juga pasti sudah paham mana pembilang dan mana penyebut. Nah, coba perhatikan contoh berikut ini. Pak Ade mempunyai pecahan 2/5. 2 adalah pembilang, 5 adalah penyebut. Ingat ya, cara mencari pecahan senilai adalah kalian boleh mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Pecahan 2/5 kita coba kalikan dengan bilangan 2. Maka pembilangnya angka 2 dikali angka 2. Penyebutnya angka 5 dikalikan angka 2. Jadi pembilang dan penyebutnya kita sama-sama kali angka 2. Nah, sekarang kita kalikan 2 kali 2 hasilnya 4. 5 kali 2 hasilnya 10. Nah, maka dari itu pecahan 2/5 sama artinya dengan 4/10. Nilai 2/5 itu sama dengan 4/10. Ini adalah contoh pecahan senilai. Contoh kedua, kita lihat. Pecahan 2/5 kita sama-sama kalikan dengan bilangan 3. Pembilang dan penyebut kita sama-sama kali dengan bilangan 3. 2 adalah pembilang, kita kali dengan angka 3. 5 penyebut, kita kali juga dengan angka 3. Jadi hasilnya 2 kali 3, 6. 5 kali 3, 15. Jadi, pecahan 2/5 itu sama nilainya dengan 6/15. Ini juga adalah contoh dari pecahan senilai. Kita lihat contoh ketiga. Pecahan 2/5 kita coba kali dengan bilangan 4. Maka, pembilang dan penyebut kita akan sama-sama kalikan dengan bilangan 4. 2 kali 4 hasilnya 8. 5 kali 4 hasilnya 20. Maka 2/5 itu sama dengan 8/20. Nah, ini juga salah satu contoh pecahan senilai. Contoh yang terakhir, coba kita lihat. Kita sama-sama kalikan dengan bilangan 5. Pecahan 2/5 kita sama-sama kalikan dengan bilangan 5. 2 kali 5, 10. 5 kali 5, 25. Nah, ini juga salah satu contoh pecahan senilai dari pecahan 2/5, yaitu 10/20. Jadi, kesimpulannya adalah pecahan 2/5 itu sama nilainya dengan pecahan 4/10, 6/15, 8/20, dan 10/25. Nah, anak-anak sudah menemukan 4 pecahan senilai dari pecahan 2/5. Yang pertama tadi, kalian mengalihkan dengan bilangan 2. Kemudian mengalihkan bilangan 3. Mengalihkan dengan bilangan 4, dan terakhir mengalihkan dengan bilangan 5. Pembilang dan penyebutnya sama
sama-sama dikalikan dengan bilangan yang sama, ya. Maka dari itu, kalian sudah menemukan 4 contoh pecahan senilai dari 2/5. Ayo, kita mulai dengan materi yang kedua, yaitu menyederhanakan pecahan. Apa itu menyederhanakan pecahan? Menyederhanakan pecahan artinya mengubah pecahan tersebut menjadi pecahan senilai yang paling kecil. Bagaimana cara menentukannya atau bagaimana cara mencarinya? Nah, cara mencarinya adalah kalian harus membagi habis pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama hingga keduanya tidak dapat dibagi lagi. Nah, diingat-ingat ya, cara mencari dan membaginya silakan nanti anak-anak memulai dari bilangan yang paling kecil. Kita mulai dari bilangan 2, 3, 5, dan seterusnya. Coba kita perhatikan contoh berikut ini. Contoh yang pertama, kita perhatikan pecahan 6/8. Kita akan sederhanakan. Nah, cara menyederhanakan tadi adalah membagi habis pembilang dan penyebutnya agar hasilnya nanti tidak dapat dibagi lagi. Ingat ya, caranya harus menggunakan pembagian dengan bilangan yang paling kecil dulu, yaitu bilangan 2. Kita lihat pembilang. Pembilangnya adalah angka 6. Penyebutnya adalah angka 8. Kita sama-sama bagi dengan bilangan 2. 6 bagi 2, 3. 8 bagi 2, 4. Nah, silakan dilihat 3/4. Apakah pecahan 3/4 dapat dibagi lagi? Ternyata tidak ya. Jadi, pecahan 6/8 jika disederhanakan hasilnya 3/4. Inilah pecahan yang paling kecil nilainya dari pecahan 6/8. Inilah contoh dari menyederhanakan pecahan. Kita coba lihat contoh kedua dari menyederhanakan pecahan. Sekarang, Pak Ade mempunyai pecahan 9/12. Nah, apakah pecahan 9/12 jika disederhanakan bisa sama-sama dibagi dengan angka 2? Tidak ya, jadi kita menggunakan angka 3. Nah, kita lihat, pembilang dan penyebut kita sama-sama bagi dengan bilangan 3. 9 bagi 3, hasilnya 3. 12 bagi 3, hasilnya 4. Nah, kita lihat pecahan 3/4. Apakah dapat dibagi lagi? Tidak ya. Maka dari itu, pecahan 9/12 nilai kecilnya adalah 3/4. Nah, ini juga salah satu contoh dari menyederhanakan pecahan. Contoh yang terakhir, pecahan 12/16. Kita akan sederhanakan dengan menggunakan bilangan yang sama, yang terkecil dulu. Kita sama-sama bagi 2. 12 bagi 2, 6. 16 bagi 2, 8. Kalian lihat, pecahan 6/8 apakah bisa dibagi lagi? Bisa. Silahkan bagi dengan bilangan 2. 6 bagi 2, 3. 8 bagi 2, 4. Nah, kita lihat pecahan 3/4 apakah dapat dibagi lagi? Oh, ternyata tidak. Maka dari itu cukup. Nah, pecahan 3/4 adalah pecahan yang paling kecil dari 12/16. Ayo, kita lanjut dengan materi yang ketiga, membandingkan pecahan. Pada materi membandingkan pecahan, kalian harus memahami 3 lambang berikut. Yang pertama, lambang lebih besar dari, lambang lebih kecil dari, dan lambang sama dengan. Inilah yang akan digunakan dalam membandingkan pecahan. Cara membandingkan pecahan. Yang pertama, menggunakan gambar. Perhatikan luas bagian gambar yang diarsir atau diwarnai. Yang kedua,
membandingkan langsung kedua pecahan. Nah, ini yang penting anak-anak. Jika langsung membandingkan kedua pecahan, kalian harus pahami dua langkah ini. Yang pertama, jika penyebut kedua pecahan sama, maka bandingkan langsung nilai pembilangnya. Jika penyebut kedua pecahan berbeda, kalian harus samakan dulu penyebut kedua pecahan. Kita akan membandingkan pecahan 3/4 dengan 2/6. Kita lihat teman-teman, pecahan 3/4 dan 2/6 apakah penyebutnya sudah sama? Ternyata belum. Maka dari itu kalian harus menyamakan penyebutnya dengan angka yang sama. Kita mulai dari 3/4. Pecahan 3/4, penyebutnya kita akan menjadikan angka 12. Ya, maka dari itu penyebut kita kalikan dengan angka 3, pembilang juga kita akan kalikan dengan angka 3. Hasilnya 9/12. Kemudian kita rubah pecahan 2/6 menjadi sama-sama penyebutnya angka 12. Nah, kita lihat 2/6 penyebut kita kalikan 2, pembilang kita juga kalikan 2. Maka dari itu hasilnya 4/12. Nah, kalian lihat penyebutnya apakah keduanya sudah sama? Ya, betul, keduanya sudah sama. Maka dari itu kalian langsung saja bandingkan 9/12 itu bagaimana dengan 4/12? Jawabannya bagaimana? Ya, 9/12 itu lebih besar dari 4/12. Maka dari itu kita lihat pecahan aslinya 3/4 dan 2/6. Nah, 9/12 itu adalah miliknya 3/4. 4/12 adalah miliknya 2/6. Maka dari itu 3/4 itu lebih besar dari 2/6. Kita lihat contoh yang kedua. Kita akan membandingkan pecahan 2/3 dengan 5/4. Kita lihat apakah penyebutnya sudah sama? Belum. Jika belum sama, kita harus menyamakan dulu penyebutnya. Kita akan menjadikan penyebutnya angka 12. Maka dari itu, kita akan mulai dari pecahan 2/3. Pecahan 2/3, kita akan sama-sama kali dengan bilangan yang sama, yaitu bilangan 4. 2 kali 4 hasilnya 8, 3 kali 4 hasilnya 12. Kemudian kita lanjut dengan pecahan 5/4. Pecahan 5/4 kita akan menjadikan penyebutnya angka 12. Jadi 4 kali 3, 5 kali 3. Nah, 5 kali 3 hasilnya 15, 4 kali 3 hasilnya 12. Kita lihat pecahan 8/12 dengan 15/12. Apakah kedua pecahan penyebutnya sudah sama? Oke, jika sudah sama, kita langsung bandingkan. 8/12 itu bagaimana dengan 15/12? Jawabannya adalah lebih kecil. Nah, maka dari itu kita lihat pecahan aslinya. Pecahan 8/12 adalah milik 2/3. Pecahan 15/12 adalah milik 5/4. Maka dari itu pecahan 2/3 itu lebih kecil dari 5/4. Dan materi yang terakhir adalah mengurutkan pecahan. Dalam materi mengurutkan pecahan, kalian mengenal dua urutan. Yang pertama, mengurutkan pecahan dari yang terkecil. Yang kedua, mengurutkan pecahan dari yang terbesar. Ingat kembali anak-anak bahwa sebelum kalian mengurutkan pecahan, kalian harus melihat dulu pecahan tersebut apakah penyebutnya sudah sama. Jika penyebutnya sudah sama, langsung saja kalian urutkan. Jika penyebutnya berbeda, silahkan kalian menyamakan terlebih dahulu penyebutnya. Kita akan mengurutkan pecahan dari yang terkecil ke yang terbesar. Kita lihat contoh pecahan berikut. 6/7, 2/7, 3/7, dan 4/7. Kalian semua perhatikan, apakah semua penyebutnya sudah sama? Betul,
pecahan 6/7, 2/7, 3/7, dan 4/7 memiliki penyebut yang sudah sama angka 7. Maka dari itu kalian langsung saja urutkan pecahan tersebut dari pecahan yang terkecil. Mana ya pecahan yang paling kecil? Oke, kita sudah menemukan. Yang pertama adalah pecahan 2/7. Kita tulis 2/7. Setelah 2/7, pecahan berapa ya? 3/7. Betul, pecahan 3/7. Dan selanjutnya 4/7. Betul, pecahan 4/7. Dan terakhir kalian sudah menemukan adalah pecahan 6/7. Nah, ini adalah contoh mengurutkan pecahan dari yang terkecil ke yang terbesar. Kita akan mengurutkan pecahan dari yang terbesar ke yang terkecil. Kita lihat pecahan 7/10, 2/5, 1/2, dan 4/5. Oke teman-teman, perhatikan penyebutnya. Apakah semua penyebutnya sudah sama? Belum. Jika belum, kita wajib menyamakan penyebutnya dulu. Kita sama-sama merubah penyebutnya dengan angka 10 ya. Oke, kita mulai dari yang pertama. 7/10. Kita akan merubah penyebutnya menjadi angka 10. Berarti kita kalikan 1. Pembilangnya juga kita akan kali angka 1. Berarti 7/10. Kemudian kita ambil pecahan 2/5. Pecahan 2/5 juga penyebutnya kita akan jadikan angka 10. Berarti 5 kali 2. Jadi pembilangnya juga dikalikan angka 2. Hasilnya 4/10. Kemudian yang ketiga, pecahan 1/2. Penyebutnya juga kita akan jadikan angka 10. Sama-sama dikali angka 5. Berarti 5/10. Kemudian terakhir 4/5. Kita juga penyebutnya akan kita jadikan angka 10. Jadi sama-sama dikali angka 2. Jadi 8/10. Nah, kita lihat pecahan 7/10, 4/10, 5/10, dan 8/10. Kita lihat apakah semua penyebutnya sudah sama? Betul, sudah sama. Maka dari itu kita akan urutkan dari pecahan yang paling besar. Kita cari mana pecahan yang paling besar. Oke, 8/10. 8/10 itu pecahan aslinya adalah 4/5. Kemudian mana lagi? Oke, 7/10. 7/10 adalah pecahan aslinya sama, 7/10. Kemudian setelah itu, oke, 5/10 itu pecahan aslinya 1/2. Kemudian yang terakhir 4/10, pecahan aslinya 2/5. Nah, ini adalah contoh dari mengurutkan pecahan dari yang terbesar ke yang terkecil. Ya, bagaimana? Apakah kalian sudah bisa? Good sekali. Nah, setelah ini kalian silakan coba sendiri. Tadi ada beberapa soal, silakan dicoba. Oke, siap?